Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, teman-teman dan sahabat semuanya dimanapun berada. Apa kabar? Semoga kabar kita semua selalu sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di pagi hari ini saya berada di kebun, tepatnya di samping rumah aku pemirsa. Dan aku itu memiliki angan-angan, memiliki suatu kebun yang menginspirasi dan mungkin juga bisa bermanfaat dan untuk edukasi masyarakat. Nah pemirsa, saya memulai dari kolam ya. Kolam ini tujuannya aku selain sebagai salah satu dari isi piringku ya, yang tentunya adalah untuk lauk pauk. Ini sangat bermanfaat dan juga bernilai gizi tinggi untuk pertumbuhan dan tumbuh kembang anak ya pemirsa, karena ikan itu adalah mengandung omega tinggi yang sangat untuk membantu ya pertumbuhan otak, untuk kecerdasannya. Di kolam ini pemirsa juga aku tanami dengan bunga teratai ya, dan teratai ini sepanjang tahun terus berbunga ya pemirsa, dan itu masih banyak buntut-buntutnya yang besok pagi tentunya juga akan bermekaran lagi. Kolam ini saya isi dengan ikan nila ya pemirsa, dan di bagian pinggir-pinggir kolam ini aku isi dengan berbagai tanaman ya, pokoknya yang sekiranya bisa memberikan keasrian dan juga keindahan gitu ya pemirsa, untuk halaman di samping rumah ini. Dan di kebun ini juga ada pohon jeruk ya pemirsa, tapi ini bukan jeruk buah, tapi ini adalah jeruk yang dipakai untuk bumbu berbagai hidangan ya, daunnya dan juga jeruknya bisa digunakan untuk sambal di berbagai menu hidangan. Ini ada pandan pemirsa. Pandan ini juga memiliki fungsi yang sangat penting, terutama adalah untuk memberikan aroma ya pemirsa, utamanya adalah untuk kue-kue ya, dan juga untuk rasa-rasa minuman ya pemirsa ya. Di kebunku ini juga saya tanami dengan dinding buluh pemirsa, dan saat ini masih baru saja ini berbunga, dan ini sudah mulai berbunga lagi. Kalau bunganya ini dikukus ya pemirsa, diambil airnya, ini bisa digunakan untuk obat batuk ya bagi anak-anak ya pemirsa. Dan untuk dindingnya ini juga bisa dipakai untuk bumbu ataupun sebagai sayur asam ya, juga dipakai untuk manisan ya pemirsa ya. Dan di sebelahnya ini ada tanaman asparaga, tapi ini asparaga hias ya pemirsa ya. Dan asparaga ini biasanya aku gunakan bila mana aku sedang merangkai. Saya dulu sering sekali mengikuti lomba gitu ya pemirsa, dan bila mana ada rangkai bunga itu akan saya berikan daun asparaga ini. Asparaga ini daunnya berupa paparan gitu ya, dan lembut sekali, memiliki nilai eksotis gitu ya pemirsa ya. Dan asparaga daunnya bila mana untuk merangkai itu sangat bagus, warnanya yang hijau kelam, dan ini pemirsa guratan-guratan di daunnya ini sangat bagus sekali ya pemirsa ya. Dan di sini juga aku tanam tanaman jenis sansevieria ya pemirsa ya. Sansevieria ini juga memiliki khasiat antara yaitu untuk
yakni bisa membuat rumah jadi lebih asri ya pemirsa, jadi teduh. Selain itu pohon ini cocok menjadi pagar hidup ataupun pembatas pekarangan. Dan ini juga ada aku tanam bunga asoka ya pemirsa. Asoka ini bermanfaat juga loh pemirsa, utamanya bila mana kita tersengat serangga gitu ya. Ini bisa bunganya ini digosok-gosokkan pada tempat yang tersengat serangga. Nah juga ini membuat halamanku jadi asri dan cantik pemirsa. Nah ini ada yang warna kuning dan juga ada yang warna macam-macam ya pemirsa di taman aku ini. Nah di taman inspirasi saya ini juga aku tanam bunga bougainville pemirsa. Kebetulan ini bunganya terus ya sepanjang tahun ini bermekaran dan warnanya ungu ya, ke arah pink ya pemirsa. Ini juga memiliki manfaat ya teman-teman ya. Bunga bougainville ini juga bisa mengobati masalah pencernaan seperti diare, asam lambung ataupun sakit perut. Soalnya di dalam bunga kertas terdapat kandungan senyawa antiinflasi. Cukup minum teh bougainville panas untuk meredakan sakit perut dan membantu menurunkan asam lambung tinggi. Nah inilah pemirsa kenapa aku bertujuan untuk menanam tumbuhan yang memiliki khasiat bagi kesehatan kita. Yang tinggi ini adalah pohon salam ya pemirsa. Pohon salam ini daunnya digunakan untuk aroma berbagai hidangan. Waktu kecil aku sering memanjat pohon ini pemirsa. Tahu pemirsa, karena saya akan memetik buahnya. Buahnya itu aromanya khas, rasanya khas ya pemirsa, manis tapi juga ada sepat-sepatnya gitu. Buahnya kecil-kecil, merah ya kalau udah masak, dan lucu banget pemirsa buahnya itu pokoknya. Di sini aku juga tanam bunga kenanga ya pemirsa. Bunga kenanga ini di taman aku saya gunakan sebagai peneduh tanaman yang kecil-kecil ya di bawahnya. Selain itu bunga kenanga ini juga sungguh manfaat ya pemirsa ya. Bila kita tanam dan bunganya ini cantiklah pemirsa seperti ini. Ini adalah salah satu tanaman aku yang dinamakan dengan bunga jeblok piring pemirsa. Warnanya ini putih, besar-besar ya, seperti mawar. Dan ini masih belum berbunga pemirsa. Biasanya dia mau berbunga kalau sudah ada hujan ya, atau musim penghujan. Bunga sakura. Bunga sakura ini adalah merupakan bunga dari asli negara Jepang ya pemirsa ya, tapi yang ini juga disebut juga dengan sakura lokal atau disebut juga tabebuya. Bunganya yang sangat cantik dan eksotik, dan dia itu selalu berbunga di musim kemarau panjang seperti ini pemirsa. Selain pohon-pohon keras dan juga tanaman yang sangat manfaat yang berada di kebun inspirasi saya itu, aku juga berbagai macam tanaman hias berada di sini pemirsa. Ini bunga Desember ya pemirsa, nanti akan berbunga di bulan Desember, biasanya seperti itu. Bunganya cakep ya, warnanya merah dan sangat besar sekali pemirsa. Dan di kolam tadi pemirsa, ini banyak aku tanam seperti suruh merah yang sangat manfaat ya, digunakan minuman. Ini bisa bermanfaat untuk masuk angin, juga asam urat, kolesterol ya. Dari suruh merah ini banyak dicari orang ya pemirsa untuk keluhan-keluhan tertentu. Tapi sebelum konsumsi ada baiknya kita minimal membaca literatur ataupun panduan, dan juga lebih afdolnya kita akan tanya pada ahlinya ya pemirsa sebelum kita mengonsumsi sesuatu hal ya. Nah ini pemirsa suruh merah aku. Dan di sekeliling dari kolam itu banyak sekali
pemirsa, ini adalah suruh keraton. Nah, ini pemirsa ya, ada suruh keraton. Daunnya ini pemirsa memiliki karakter yang sangat cakep sekali, dan dia juga menjalar bisa di cuaca panas dan juga di cuaca di musim hujan maksudnya pemirsa. Di sini di dinding dari kolam ini aku deret ya dengan berbagai macam tanaman rambat seperti Scindapsus, juga tanaman episia, suruh gading, dan juga tanaman-tanaman yang lain ya pemirsa. Sedangkan di atas ini ada rak yang aku gantungkan anggrek-anggrek yang masih perawatan ya pemirsa di sini. Di sana di pohon mangga ya pemirsa yang sudah sangat tinggi itu aku tempel bunga tanaman kadaka ya pemirsa ya. Nah, di sana sudah menjumpai daunnya. Nah, pemirsa, setelah kita lihat-lihat ya di kebun inspirasi saya yang di bagian samping rumah, kita akan masuk di halaman melalui lorong ataupun pintu ini ya pemirsa. Dan kita akan lihat saja tanaman apa saja yang berada di pinggir gang ini ya pemirsa ya. Ada tanaman yang berada di pinggir dinding, ada Andromeda, ada Anthurium kuping gajah, dan juga ada tanaman yang lain ya pemirsa, seperti tanaman-tanaman rambat yang aku gantungkan di dinding itu. Kita akan ke halaman ya pemirsa ya. Oh, ini pemirsa, suruh merahnya ya sudah mulai merambat dan menjalar. Ada suruh marbel, ada juga suruh gading. Nah, ini ketemu lagi dengan suruh merah, dan ini badak ya pemirsa ya, suruh badak. Ini ketemu lagi dengan suruh merah. Kita coba ke bawah pemirsa. Seperti ini tanaman Scindapsus. Cakep loh pemirsa, Scindapsus ini. Di bagian sana itu banyak pemirsa Scindapsus seperti ini. Ini Homalomena Andromeda ya pemirsa, yang juga rimbun-rimbun. Dan juga Anthurium kuping gajah. Nah, hari ini bertepatan dengan hujan ya, yang masih gerimis ya pemirsa, tapi sudah membuat tanaman aku kelihatan segar. Nah, ini pintu keluar dari gang ya, yang tadi dari kebun inspirasi yang di bagian samping rumah ya pemirsa. Dan kita akan lihat ya tanaman apa saja sekarang yang berada di halaman kita.
Dari pintu ini sudah kelihatan hijau-hijau daun pemirsa, dan di halaman depan ini memang aku tanami berbagai tanaman khusus bunga hias ya pemirsa. Beda dengan halaman samping, tadi adalah tanaman-tanaman keras dan juga tanaman obat dan juga berbagai tanaman yang mungkin manfaat untuk kesehatan. Tapi untuk yang di halaman ini saya tanam ini khusus tanaman hias ya pemirsa. Dari mulai pintu ini sudah terlihat ya berbagai macam diven, ada diven Garuda, diven Galaxy, diven Basia, dan nanti juga ada diven balon. Nah ini pemirsa juga ada tanaman supplier yang sudah mulai rimbun setelah aku pupuk beberapa hari yang lalu. Aku tanam tanaman berdaun lebar ini pemirsa karena biasanya kalau kemarau panjang itu sangat terik sekali ya, terasa panas, dan untuk itu aku usahakan untuk di halaman depan ini udaranya sejuk. Nah dengan demikian saya putuskan halamanku ini penuh dengan tanaman-tanaman yang berdaun lebar seperti ini. Kalau ada udara, ada angin, ini sepoi-sepoi bisa menerpa tubuh kita ya, kulit kita ya pemirsa, dan terasa sejuk dan seger sekali. Nah di bagian sini ya pemirsa ada tanaman calathea, ada pilo, dan di bawahnya itu berbagai macam dengan calathea bambu, dan ada calathea silver, juga ada diven candi. Disinilah pemirsa tempat untuk berkegiatan aku ya dengan berbagai tanaman di sini. Sekilas ini tidak terlalu banyak perubahan ya pemirsa yang aku tanam di halaman ini. Di sana juga aku gantungkan ya dengan tanaman Scindapsus ya pemirsa. Di sini juga aku gantungkan loh pemirsa tanaman rambat Scindapsus, dan di teras aku ini banyak banget tanaman-tanaman gantung seperti itu. Sepatu belum Bangkok yang juga sudah rimbun, dan juga ada sebuah martel ya. Dari teras aku ini juga banyak aku gantungkan tanaman-tanaman peneduh, dan aku fungsikan di halaman ini khususnya sebagai filter dari debu dan juga dari asap rokok, asap kendaraan, pokoknya yang sejenis dari radikal bebas tentunya ya pemirsa. Dengan banyak tanaman seperti ini, jadi rumah kita udaranya itu menjadi segar, dan juga tentunya rumahku ini selalu sejuk udaranya dan bersih ya pemirsa ya. Dan yang penting lagi kita selalu menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Ini saya berada di teras pemirsa dengan berbagai tanaman di sini, dan tentunya ini memang saya gunakan ya pemirsa untuk pembatas ya, dan juga pagar dari halaman. Di sini juga aku letakkan tanaman-tanaman yang berdaun lebar pemirsa. Nah pemirsa, di depan di pojok sana itu bunga sakura aku juga lagi berbunga lebat ya pemirsa, dan bunganya cantik banget. Yuk kita lihat ke sana ya. Oh ya pemirsa, sebelum ke sana aku perlihatkan ya tanaman Scindapsus yang banyak aku tanam di teras ini.
Nah, seperti ini loh pemirsa, daunnya sangat cakep dan dia menjuntai ke bawah seperti ini. Nah, di bagian depan pemirsa ya, ini juga ada bunga bougainville ya. Bougainville ini juga sangat bermanfaat loh serangga. Misalkan ada yang tersengat serangga, itu bisa digosok-gosokkan ya pemirsa di bagian kulit yang tersengat serangga itu, dan juga bisa untuk melancarkan pencernaan dan juga untuk dibuat teh untuk memperbaiki pencernaan, juga untuk mengurangi kolesterol ya. Nah, ini pemirsa di halaman aku bunga sakura ini mulai bermekaran ya. Ini sudah sejak lama ya pemirsa. Bunganya sangat cantik sekali dan bakal bunganya sangat banyak ini pemirsa ya. Di sini juga aku taruh kadaka hutan yang sudah sangat besar sekali sampai di ketinggian sana ya pemirsa. Nah, bunga sakura ini selain warnanya cantik, kalau sudah tinggi seperti ini juga bisa menjadi tanaman peneduh bagi tanaman-tanaman yang kecil-kecil yang berada di bawahnya seperti Amazon, juga tanaman sejenis dari keluarga Aglonema, juga Calathea, dan juga tanaman ya rambat yang lain juga banyak pemirsa di sini. Ini ada suro silver yang sangat cantik ya pemirsa. Jadi aku tuh suka tanaman-tanaman rambat itu karena daunnya itu loh pemirsa yang sangat cantik dan bisa diletakkan di atas meja, digantung, ataupun juga ditaruh di rak-rak seperti ini. Monstera Adansonii ini juga banyak ya di tempat aku pemirsa. Dan di sini aku taruh tanaman yang berdaun lebar karena fungsinya kita untuk penghalang ataupun penyerap racun dan juga untuk filter udara ya pemirsa. Di sana ada Diventisu yang sudah jumbo pemirsa, dan di bawahnya aku letakkan kadaka laut ya pemirsa, seperti ini. Di bawah Anthurium kuping gajah ini ada sederet dari keluarga Aglonema ya pemirsa, dan di paling bawah aku taruh lili Paris. Nah, inilah di halaman paling depan dari kebun inspirasi saya di rumah aku pemirsa.
Di bagian sini pemirsa juga aku tanam ya bunga kenanga lagi ya. Ini saya bermaksud untuk tanaman peneduh juga, untuk tanaman-tanaman yang berada di bawahnya. Di ujung sana ada tanaman matoa pemirsa. Matoa ini adalah buah yang agak langka ya pemirsa, tapi sekarang sudah banyak dijual di pasaran. Matoa ini juga memiliki kandungan vitamin C yang sangat bagus juga untuk kesehatan. Nah, demikian pemirsa ya. Di sini juga aku tanam lidah buaya ya pemirsa. Lidah buaya ini bisa kita gunakan ya sebagai bahan untuk kue, dan juga untuk bahan kosmetik, juga untuk obat ya, untuk pereda demam ya pemirsa, dan juga untuk pembersih luka atau penawar luka ya pemirsa ya. Ada serai ya pemirsa, ini sebagai bumbu dan juga sebagai obat ya, bumbu dari berbagai hidangan ya, bisa ya sayur rawon ya pemirsa, dan bisa sebagai obat juga ya. Ini tanaman langka pemirsa, ini adalah mangkokan yang juga berguna ya. Ini untuk penyuburan rambut ya pemirsa ya, mangkokan ini. Nah, itulah berbagai tanaman di kebun inspirasi saya yang aku tanam bertujuan untuk bisa dimanfaatkan. Nah, di halaman aku ini juga aku tanam banyak sekali wijaya kusuma ya pemirsa. Wijaya kusuma ini juga sangat bermanfaat untuk kesehatan loh pemirsa, dan juga bisa digunakan untuk penurun demam, dan juga sebagai obat luka ya pemirsa, dan juga bisa seperti lidah buaya fungsinya yaitu sebagai penyubur rambut ya. Pemirsa, kita selanjutnya akan menuju di kebun inspirasi di belakang rumah yang pengerjaannya mungkin sudah sekitar 65% mendekati selesai ya. Semoga saja teman-teman suka dan jangan pindah ke channel yang lain ya pemirsa ya. Selalu dukung channel aku, Ani Flower Garden. Kita menuju ke sana ya pemirsa ya. Nah, saat ini pemirsa, bunga anggrek ya, ini anggrek batik ya pemirsa ya, cakep banget ini bunganya. Saya taruh di meja di teras ini. Nah, cantik sekali bunganya. Dan ini masih spike ya pemirsa, sebentar lagi akan keluar bunganya. Ini warnanya merah fanta ya pemirsa. Ini bunga anggrek bulan mini. Oke pemirsa, kita akan masuk ya di kebun inspirasi yang berada di belakang rumah ya. Semoga teman-teman nanti akan suka ya. Hari ini hujan pemirsa, jadi alhamdulillah tidak siram-siram. Jadi saya berkesempatan untuk videokan tanaman aku pagi hari ini untuk kalian semuanya. Setelah ini
akan sering turun hujan ya pemirsa, tapi kita juga waspada untuk tanaman-tanaman kita ya, yang tentunya tidak bisa mendapatkan curah hujan yang terlalu banyak. Jadi akan kita amankan untuk tanaman-tanaman yang memang tidak bisa atau tidak suka terlalu banyak air. Oke pemirsa, kita akan masuk ya ke sana dulu. Di sinilah pemirsa, aku masih ada ya sebidang tanah yang aku gunakan untuk penanaman berbagai macam tanaman. Selain tanaman hias, di sini lahan ini juga aku gunakan untuk kolam ya pemirsa. Dan ini pengerjaannya masih sekitar 65% ya, karena sebagian ini rencana mau saya cat ya pemirsa. Kolam ini masih baru saja belum selesai, masih selesai kemarin, dan masih belum aku lakukan pengecatan pemirsa. Rencananya kolam ini mau aku manfaatkan untuk ikan nila ya pemirsa. Dan di pinggir kolam ini saya sudah letakkan beberapa tanaman. Nah seperti ini ada kedondong madu pemirsa ya. Walaupun buahnya ini kecil-kecil, tapi ini sangat manis sekali pemirsa. Nah ini kedondongnya sudah banyak buahnya. Banyak ya pemirsa. Ini sudah tua pemirsa. Dan selain tanaman, saya juga piara satwa ya, seperti ayam ya pemirsa. Bila mana diperlukan kita tinggal menyembelih ya, dipakai lauk. Nah, dan juga ini masih anggrek ini masih dalam perawatan saya ya pemirsa ya. Mudah-mudahan nanti akan segera tumbuh bagus ya perkembangannya dan segera berbunga. Pasti akan memberikan warna dan taman inspirasi saya ini akan semakin cantik. Di tembok batako ini loh pemirsa, juga saya kasih banner-banner ya, biar kalau malam ada lampu gitu biar kelihatan hidup. Di sini aku juga pelihara ayam pemirsa. Nah, ini baru saja pada makan. Di sini saya jamin untuk kebersihannya, karena di bawahnya ini sudah ada untuk pembuangan limbahnya ya. Sudah pada kenyang. Seperti ini. Di bagian sini pemirsa, ini saya penuhi dengan tanaman anggrek ya pemirsa. Dan anggrek ini aku tanam beberapa, sudah 1 tahunan ya pemirsa. Dan juga ada tanaman tanduk rusa, ada tanaman wijaya kusuma, tapi ini yang jenis lain ya pemirsa, yang aku gantungkan di sini. Dan anggrek-anggrek ini adalah full rain dan full sun yang sangat penuh ya. Bila musim kemarau ini juga full sun yang sangat panas. Dan saat ini memang masih pertumbuhan akar ya. Nanti di musim hujan ini nanti akan pertumbuhan untuk daunnya ya, akan rimbun-rimbun ya pemirsa.
Di sini juga aku tanam berbagai macam sayuran ya pemirsa. Ada sawi, juga ada seledri, ada kemangi ya, juga ada wortel ya pemirsa ya. Dimaksudkan bila mana ada lahan pekarangan yang seperti ini tidak sia-sia ya pemirsa. Kita rawat juga dengan berbagai tanaman, juga bisa kita isi dengan satwa ya, dari hewan-hewan piaraan, dan juga mungkin kita gunakan dengan kegiatan lain juga bisa ya pemirsa. Karena saya hanya bisa seperti ini ya, sebisanya semampunya lah. Yang terpenting kita itu memiliki kegiatan yang positif. Nah ini pemirsa, jadi di lahan pekarangan di belakang ini aku nanam banyak anggrek ya pemirsa ya, dan nanti rencananya memang akan aku full dengan tanaman anggrek. Selain yang aku taruh di atas kolam, itu juga ada ya pemirsa yang aku taruh di bawah-bawah ini. Ini saya tempel di kayu kering ya pemirsa, seperti ini. Ini juga sudah mulai ada yang spike ya pemirsa. Jadi ini aku manfaatkan kaleng ya pemirsa, dan kemarin saja baru saya kerjakan kaleng bekas yang saya isi dengan cor, dan anggrek ini aku tempel ya pemirsa. Nah seperti ini. Dulu ini berada di pot-pot ya pemirsa. Mungkin karena medianya waktunya untuk mengganti, dan aku pindahkan, aku tempel di kayu kering ini. Bagaimana pemirsa? Nanti bila waktunya berbunga, aku dapat sekali loh pemirsa. Nah ini lindro kuning ya pemirsa, berlidah ungu. Nah cantik kan kalau sudah berbunga seperti ini ya pemirsa. Ini tadi ternyata hujannya hanya rintik-rintik ya, jadi masih belum aku siram sejak kemarin ya pemirsa ya. Nah seperti ini ya. Ini juga sudah mau keluar spike-nya ya pemirsa. Nah ini kayu yang panjang aku potongin ya pemirsa, dan aku taruh dicor di kaleng-kaleng bekas ya. Nanti rencananya akan saya cat pemirsa, jadi nanti akan tambah cantik. Nah seperti ini. Kalau yang tinggi-tinggi seperti ini pemirsa, ini ada vanda ya yang sudah tinggi, dan aku tempel di kayu kering yang tinggi juga, dan bawahnya ini semen cor ya pemirsa. Seperti ini pemirsa. Semoga tanaman yang berada di pekarangan ini pun juga akan menginspirasi teman-teman ya. Kita akan coba ke sana untuk melihat anggrek yang ini pemirsa ya, anggrek yang kita tempel di kayu kering. Ini akarnya dan pohonnya itu gendut-gendut ya pemirsa. Daunnya sangat rimbun dan kokoh sekali. Akarnya sampai ke bawah, melilit-lilit ini di kayu keringnya. Nah seperti ini pemirsa, dan ini tinggal menunggu bunga keluar. Ini juga pemirsa, di sini juga aku tempel tanduk rusa ya pemirsa, karena pekarangan yang berada di belakang rumah ini memang baru saja aku kerjakan ya pemirsa. Jadi ini tanaman ini memerlukan sekitar 3 bulan lagi bisa rimbun, apalagi nanti musim penghujan.
pastinya ini akan semakin subur ya. Kalau yang cantik ini adalah bunga euphorbia ya. Bisa saya tanam ini sekitar 1 tahun yang lalu dan akan saya kembangkan karena bunganya kecil dan cantik. Ini paranetnya juga masih darurat ya. Nah ini pemirsa, ternyata kolamnya sudah mulai dicat warna biru ya, tapi masih cat dasar ya pemirsa ya, bisa kita lihat catnya biru pemirsa. Nanti akan cantik ya. Oke, semoga nanti segera selesai dan taman inspirasi yang berada di belakang rumah ini akan tambah cantik. Nah ini pemirsa ya, akarnya kalau berada di full sun dan full rain ini seperti ini yang kita punya di bawah. Jadi akarnya pada keluar, tidak apa-apa pemirsa, akarnya pada keluar karena akar ini akan mencari sari-sari makanan dan berasal dari udara. Rimbun-rimbun ya pemirsa, anggreknya gendut-gendut. Nah ini pemirsa sudah mulai mungkin ini apa kehamilan ya pemirsa, gendut-gendut. Nah seperti ini nanti kalau semuanya mekar, vandanya ini juga berkembang ya, keluar bunganya, dendronya juga. Ih ini cakep banget ya pemirsa ya, gak sabar menunggu. Seperti ini ya pemirsa. Dan di bagian sana ini ada sebidang tanah juga sih pemirsa, hanya tidak terlalu luas, dan ini ada sekat pagar dan di situ ada tembok yang masih belum saya semen ya pemirsa. Gak apa-apa, rencananya sih mau saya cat merah gitu pemirsa, tapi nggak apa-apa lah sementara demikian ya, karena masih proses, tapi tidak terlanjur kita tempel-tempel tanaman. Oke pemirsa, dan di bagian ini masih kurang begitu rapi, tapi tanamannya ini sudah nggak apa-apa ya pemirsa, tinggal menunggu subur lagi. Dari timur itu ada jeruk ya, ada tanaman jeruk, dan juga nah ini ada jambu kristal ya pemirsa. Ini dari jambu kristal ini juga bisa memperbaiki imun, juga untuk kesegaran kulit, juga untuk diet, dan tentunya buah yang sangat kelihatan untuk tubuh pemirsa. Di sana itu ada pohon sawo. Sawonnya ini baru saya pruning pemirsa biar mau berbuah. Dan di sana itu ada jambu kristal juga ya pemirsa. Nah itu dan yang gede ini adalah pohon pepaya. Tentunya pemirsa sudah paham banget, sudah mengerti banget apa manfaat dari buah pepaya dan daunnya. Daunnya itu dimasak buntil enak loh pemirsa. Oke pemirsa, nanti akan kita review lagi ya setelah taman yang berada di belakang rumah ini selesai. Oke ya, seperti inilah pemirsa bagaimana caranya kita memanfaatkan pekarangan ya, biar pekarangan ini lebih berseri, pekarangan ini lebih manfaat gitu ya pemirsa ya. Ini anggrek-anggreknya sudah mulai tumbuh ya pemirsa, yang aku taruh di
papan ya, papan yang sudah nggak terpakai ini seperti ini, dan ujungnya saya kasih kawat, bisa dipakai untuk gantungan. Sampai ujung sana ya. Dan di bawah itu lili paris ya pemirsa, sebagai pagar bawah. Nanti bila kita siram akan siram lagi ya, tapi sepertinya hujannya masih belum begitu deras ya. Kurang cukup ya untuk nah, jadi sekian dulu pemirsa jumpa kita hari ini. Semoga pemirsa senang. Nanti setelah selesai dari pengerjaan kolam ini, nanti akan saya review lagi ya. Nanti kita akan